Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Ibnu Hamad, membawa materi eh, pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan kualitas pelayanan di wilayah. Mungkin di tingkat RT, mungkin di tingkat RW, mungkin di lurah, bahkan secara nasional. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan kualitas peningkatan kualitas layanan. Mari kita lihat. Saya ingin mulai dulu dari hal-hal yang mungkin pernah didengar juga oleh semua. Katanya sekarang ini kan kita berada di dalam era industri 4.0 kan begitu ya. Cirinya adalah yang terakhir itu tuh, bahwa ciri kita berada di industri 4.0 itu adalah segala sesuatu serba internet. Ya, buktinya sekarang ini. Buktinya sekarang ini kita ini internet. Dalam sekarang ini Pak Lurah hidup warga Bapak di kelurahan. Yang penting ada power bank, listrik tidak boleh mati, karena mati listrik kan handphone kita mati kan begitu, nggak jalan. Ada listrik, ada kuota, ada wifi begitu, beres hidup begitu kan. Nah, itulah serba internet of things hari ini. Kita ini hidup serba internet, sehingga dengan internet apa-apa bisa dilaksanakan dengan mudah. Nah, itu udah jadi peluang bagi kita dalam meningkatkan layanan publik. Dan saya yakin di kelurahan manapun sudah memanfaatkannya. Nah, ini dia. Tadi sudah saya katakan, ciri khas di era sekarang ini, di era industri 4.0 adalah serba internet. Ngajar pakai internet, ya kan? Kemudian beli makanan, Pak Lurah pakai apa? Pakai internet. Absen internet. Kemudian pakai pesan kendaraan online, pakai internet. Ya, memang ada WA sih, tapi WA nggak jalan kalau di internet. Jadi jangan lupa, kalau internetnya mati, www-nya mati, ya tidak jalan begitu ya. Jadi dengan internet, networking, viral, website, marketing, sosial media, blog, sekolah, pengajian kadang-kadang ya kan. Pengajian pun sudah mulai dengan internet ya. Begitu. Begitu lanjut. Nah, ini kan kita sekarang, Pak Lurah dari tadi sambil liatin ini juga gini juga. Saya juga sama, ngecek pengajian di sana, ngecek pengajian di sini. Itu kan sama dengan di gambar itu ya. Persis kan? Hidup kita begitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pelayanan wilayah, nanti kita akan lihat hasilnya. Lanjut. Ada lagi satu hal yang saya ingin sampaikan. Sekarang ini di era yang internet ini, ada yang namanya Pak Lurah dan para hadirin sekalian, yang namanya pola hidup yang namanya AISAS. AISAS. Dulu sebelum ada internet, sebelum ada digital, orang masih AIDMA. Sekarang ini AISAS. Pak Lurah misalnya kalau dulu memerintahkan warganya bersih-bersih di gotong royong begitu, ataupun apapun lah kebaikan di wilayah Bapak. Halo, halo, lusa ada ini. Nah, perhatian tuh, attention. Ada yang tertarik ikut, lalu minat. Lalu pada waktunya memory action. Udah, selesai. Sekarang enggak, Pak. Halo-halonya sudah di-share. Begitu kegiatannya ikut, udah motret. Belum cangkulnya di giniin. Langsung potret dulu, share kan gitu. Karena sekarang metodenya AISAS. Saya sudah tadi udah nge-share ke anak saya. Nih ayah lagi di Mustopo, keren loh. Dia gini ke saya. Share, karena AISAS. Awareness, interest, search, action, share. Yaitu zaman sekarang. Begitu. Nah, bergeser. Nanti kita lihat apa impact-nya bagi peningkatan kualitas layanan di wilayah kita. Lanjut. Kemudian yang terakhir ini yang saya sampaikan, di era digital ini ada rumus yang oleh para penggiat media sosial. Rumus ini, content is king, but distribution is King Kong. Zaman sekarang ini yang paling penting medianya sudah ada. Kehebatan seorang zaman sekarang ini produksi konten. Karena rumusnya dalam dunia digital sekarang ini, content is king.
Distribution is King Kong. Jadi usahakan Pak Lurah dan para hadirin kalau bikin konten hendaknya yang bisa di-share maksudnya. Karena dalam pola AISA sekarang begitu keberlakuannya. Lanjut. Nah, tapi ada catatan, saking AISAS-nya, saking konten is king, distribution is King Kong itu, Pak Lurah, hadirin sekalian yang saya hormati, sekarang ini orang tidak lagi hanya berbagi informasi, tapi beradu informasi. Dulu Pak Lurah, zamannya encang kita yang jadi lurah, karena ini kan Jabodetabek ceritanya, itu lurah itu kalau ngomong A semua warga. Sekarang kagak ada. Karena ada yang beradu. Kagak ada, gue mah kagak gitu dah. Bener gak Pak Lurah? Iya, kayak gitu dah. Zaman sekarang begitu. Karena zaman sekarang masyarakat itu selain ingin mengetahui juga ingin memberitahu. Trennya begitu. Udah dijamin oleh undang-undang soalnya. Larang-larang, jangan, nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Netizen sekarang itu mengklaim dirinya mempunyai hak untuk mengetahui dan mempunyai hak untuk memberitahu. Makanya adu informasi ujungnya. Selain berbagi informasi, beradu informasi. Prof. Raharjo ngalamin berarti di kelas dah sama dengan saya. Kalau kita ngajar, ngucapin sesuatu, mahasiswa ngetik di Google. Bener nggak ucapan profesor itu? Sekarang begitu loh. Ustadz ngaji memberi ceramah di pengajiannya. Ada tuh warganya yang ngetik di Google. Bener nggak hadisnya nih? Gitu sekarang. Jangan dikira mereka itu tidak hanya manut saja mengikuti teori-teori yang disampaikan profesor, kagak dah. Sekarang ini ada potensi berbagi dan beradu informasi. Bahkan lebih negatif itu, saking semangatnya beradu informasi, terlibat dengan dunia hoax, post-truth, and post-fact begitu. Kalau sampai berbagi informasi, alhamdulillah. Tapi kalau sudah beradu informasi sampai ke posisi hoax, post-truth, sama post-fact, nah bahaya itu. Begitu. Oke, itu ininya pandangan saya mengenai dunia kita sekarang ini kalau dikaitkan dengan tema yang berikan saya. Pertanyaannya sama kepada kita yang pertama, bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan, entah itu di tingkat RT misalnya, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Nah, kita lihat ininya, potensinya. Ya. Nah, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak, kalau memang nawaitunya ingin memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan, mari kita berkaca kepada gambar ini. Gambar ini adalah gambar dari suatu ide yang namanya 5.0 Society. Masyarakat berdimensi 5.0. Kata kuncinya adalah di kata itu tuh, solution for better human life. Everything in 4.0 industry, IoT or big data or artificial intelligence itu okay. But what for? What for? That is, it is for solution for better human life. Gitu maksudnya. Jadi kan saya katakan tadi di awal, kita ini berada di industri 4.0. Cirinya Internet of Things, IoT singkatannya. Dan basisnya adalah big data. Yang ngerjainnya adalah artificial intelligence. Enggak apa-apa sekarang ini ada hidup di kita dia dalam 4.0, tapi masalahnya jadi solusi for better human life apa kagak gitu. Coba sekalian kita cek lagi, klik lagi. Jadi dalam cara berpikir 5.0 ini, apapun yang kita pikirkan, kira-kira begitu, apapun yang kita kerjakan, termasuk yang memanfaatkan industri 4.0 itu, hendaknya dimanfaatkan untuk, pertanyaannya ya, saya pribadi Ibnu Hamad nih, Pak Lurah nih, apakah seorang Ibnu Hamad ngajar itu, kembali ke gambar tadi Bang, solution ke gambar yang tadi ya, itu ya. Apakah seorang Ibnu Hamad berdiri di sini, solution for better human life? Kalau belum, Ibnu Hamad belum menjadi bagian dari 5.0 society.
Gitu maksudnya. Bapak punya handphone atau warga yang di mana di Zoom punya handphone semuanya kan? Apakah handphone kita solution for better human life? Kalau ye, keren. Kalau belum, waduh, masalah dah. Nah, dalam pemanfaatannya sederhana. Misalnya dalam teknologi digital ini, secara geografis syaratnya seluruh wilayah menjadi sasaran layanan itu terjangkau oleh internet. Kalau kelurahan di wilayah Jabodetabek, insya Allah semuanya kena internet dah gitu ya. Tapi masalahnya secara sosiografis, apakah semua warga di wilayah terjangkau dan menjadi bagian solution for better human life? Mungkin dalam pengabdian masyarakat di tempat kita ini sekarang, bagaimana caranya warga itu dibiasakan gitu untuk menjadi part of solution, jangan part of problem gitu loh. Senior kita ini Bapak lurah di DKI mana? Lurah apa Pak? Muncul itu di Cipayung, Jakarta Timur ya. Izin Pak senior, saya mau nanya. Bapak udah punya grup WA lurah itu di bawah RW. Ada berapa RW Pak? 8. Apakah 8 RW itu ada satu grup WA dengan Bapak? Ya. Apakah Bapak udah cek tiap RT, tiap RW itu RW 1 misalnya juga punya grup WA RT-nya? Itu udah pemanfaatan teknologi digital, sederhana kok. Sehingga Pak Lurah malam-malam jam 9, Pak RW, amankah warga Bapak RW semua? Tunggu ya Pak, saya cek dulu RT saya. Kan keren tuh. Adakah di RW Bapak ada yang kelaparan seseorang? Tunggu ya, saya tanya dulu RT-nya. Kan gampang itu. Asal nawaitunya solution for better human life. Jangan untuk ngobrol aduk berdebat politik segala macam. Hai di grup itu jangan. Adminnya bilang, ini untuk kontrol masyarakat. Mungkin ada yang belum selesai kartu penduduknya, ada yang mau pindah, ada yang kelaparan, ada yang kebanjiran mungkin, ada yang kemalingan. Terus semuanya. Bikin grup. Kami di kantor-kantor begitu biasanya kan. Terus RT-nya pasti dengan warganya kan. Coba dari warga di kloping di RT, di RW. Kalau lurahnya juga digabung oleh Pak Camat. Camatnya digabung oleh presiden. Seorang pimpinan tidak tahu nasib warganya. Gara-gara tidak manfaatkan teknologi. Ngapain teknologi ada? Oleh karena itu, 5.0 Society itu nawaitunya for better human life. We wear glasses. Untuk apa? Untuk for better human life. Kita pakai ini, kita pakai ini. Buat apa kita teknologi kalau membebani kita? Teknologi itu alat. Alat untuk mempermudah hidup kita. Hal yang sehari-hari sudah kita lakukan Pak Lurah sebetulnya. Begitu ya. Oke, itu kalau berangkat dari konsep 5.0 Society. Kita lihat berikutnya. Kita pakai dari konsep AISAS sekarang. Tadi kan AISAS. AISAS itu cirinya, hal terpenting dalam AISAS adalah si warga itu selalu ingin tahu, ingin memberitahu. Karena ada huruf S terakhir, share kan begitu. Nah, untuk hasil yang lebih optimal AISAS ini, bagi kebaikan layanan kita di sebuah masyarakat, komponen share ini hendaknya diarahkan kepada solution for better human life. Pak Lurah seru. Pak RT, yang kayak gini jangan diposting dah di grup kita. Pasti Pak Lurahnya sebagai admin kan, atau salah satu staff. Jangan dah yang kayak gini, laporan-laporan aja. Apakah jalanan kurang lebar kah, atau berlubang kah, ada pohon yang melonjor ke jalan kah, ada warga yang kelaparan. Lebih baik yang kayak gitu dah, yang diinfokan gitu. Nah, kalau udah gitu semua kan terkontrol semua warga. Klik lagi, Mas. Dalam konteks wilayah, di balik kata share ini terdapat fakta bahwa masyarakat banyak ingin mengetahui dan banyak ingin memberitahu mengenai wilayahnya. Udah ini potensi ini, manfaatkan. Dimanfaatkan. Kedua hal tersebut, jika dinawaitu
dibutuhkan untuk solution for better human life di satu wilayah, misalnya ke RT-an, insya Allah lah kualitas hidup masyarakat lebih baik. Kalau dalam iklan suka ada gini iklannya. Kok ngobrol cuma setahun? Ngobrol tuh tiap hari. Jadi RT, RW, ayah dan anaknya, ibu dan bunda, ayah dan bunda di rumah ngobrol tuh tiap hari dengan anaknya supaya solution for better human life gitu loh. Ini sejalan nih Pak Moderator dengan doa dari karena menyebut Imam Syafi'i, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Kan begitu. Kan ini ingin ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat kan, solution for better human life ilman nafi'an. Wa rizqan halalan wasi'an katsiran jiddan kalau perlu. Iftahi mente di hadzal kalimah. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang banyak, yang luas, yang banyak sekali. Boleh aja begitu juga. Begitu. Ayo dong. Ini pengabdian masyarakat. Pengertiannya Pak. Pengabdian masyarakat orang kampus itu share knowledge for better human life. Jadi bukan seremoni ini. Kita sendiri juga harus better human life. Gitu loh. Wong datang jadi dosen kok membebani mahasiswa. Jangan dong. Mahasiswa datang kita better for human life. Gini loh caranya. Kebangkit dianya. Datang warga kelurahan, jangan susah dengan saya gampang ini ya urusannya. Better human life dong. Ini mau warga datang manyun pimpinannya. Jangan dong supaya jadi better human life. Karena Pak, beliau sudah ngomongin Imam Syafi'i. Allahu fi aunil abdu, maka nal abdu fi auni ahihi. Tuhan akan menolong hambanya kalau hambanya suka nolong yang lainnya. Syaratnya Pak, ada syaratnya untuk yang membangun masyarakat yang menggunakan teknologi untuk solution for human life itu adalah maka kita harus jaga itu yang saya sebut dengan masyarakat komunikatif. Ajak omong warganya karena bebas untuk mencari tahu dan bebas untuk memberitahu. Cuma harus dididik nih. Dididik dalam pengertian jangan untuk hal-hal yang hoax, yang apa tadi, yang adu pendapat ini, tapi sifatnya yang saling membangun lah begitu. Dalam masyarakat yang komunikatif, insya Allah diperoleh kehidupan sosial yang sejahtera lahir dan batin. Karena setiap hal yang diumpetin pasti ada sesuatu yang dicurigai, membahayakan. Tapi kalau dibuka, kejelekan pun kita bilang maaf ya saya salah tadi. Kan gitu. Beri saya nasihat atau solusi kan begitu. Demikian dari saya. Coba terakhir sekali. Nah ini biasanya paparan yang paling dinantikan oleh hadirin. Karena di sini solution for better human life-nya di sini, bukan dari tadi katanya ini kan. Dengan diakhiri, mari kita sama-sama komitmen bahwa hidup kita ini ditakdirkan hidup masih, insya Allah masih panjang umur kita. Untuk menjadi better for human life. Insya Allah. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.